Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wala ma ba'd. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kitab Tauhid. Ini dengan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Nah, kita masih di dalam bab tentang keutamaan tauhid dan juga dosa-dosa yang diampuni karenanya. Qala muallif Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu wa nafa'ana bi ulumihi bid daraini amin. Wali Tirmidzi wa hasanahu an Anas radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah ta'ala ya ibna Adam law ataitani bi qurabil ardi khotoya thumma lakitani la tusyriku bihi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wali Tirmidzi dan Imam Tirmidzi meriwayatkan dan beliau menghasankan dari sini an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu. Anas yaitu Anas bin Malik bin Nadir Al-Ansari Al-Khazraji, khadimu Rasulillah, yang membantu Rasulullah, membantu Rasulullah SAW. Dia membantunya berkhidmah pada Rasulullah selama asra sinin, 10 tahun. Dan ini juga termasuk yang menunjukkan agungnya akhlak Rasulullah SAW, di mana membantu 10 tahun ini disebutkan tidak pernah ya Rasul mengatakan mengapa kamu begini, mengapa kamu begitu. Dan termasuk juga kalau ingin mengetahui khuluq, itu akhlak seseorang atau ketinggian akhlak seseorang, ini dilihat bagaimana mauqif atau sikapnya terhadap orang yang berada di bawahnya. Karena orang bersikap baik kepada orang di atasnya itu biasa, harus baik atasannya, ya kan, hormat. Tapi ke bawahnya, termasuk bawahnya ini adalah ya pembantunya, termasuk juga istrinya. Istri menjadi bawahannya. Dan termasuk Rasulullah SAW adalah orang yang paling bagus terhadap istri-istri beliau. Artinya ini menjadi ukuran juga. Jadi kalau orang itu, kita itu bagaimana akhlak kita atau perangai kita, ini bisa juga menjadi ukuran kepada bagaimana kalau kita kepada sikap kepada istri. Termasuk juga kalau seandainya punya pembantu, dengan pembantu. Nah ini. Dan Nabi SAW ini pernah mendoakan pada sahabat Anas bin Malik ini. Beliau mengatakan, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa adkhilhu al-jannah. Ya Allah, perbanyak harta dan anaknya. Nah, doanya apa? Ya Allah, perbanyak harta dan anaknya. Wa adkhilhu al-jannah. Dan masukkanlah ia ke dalam surga. Ini doa yang sangat agung ini. Dan doanya Rasulullah SAW dijabahi, mustajab. Dan memang demikian. Dari keturunan yang sangat banyak keturunannya. Dan didoakan ini hartanya juga demikian. Dan lebih penting dari itu, wa adkhilhu al-jannah. Tentunya ini semua kepingin ini dimasukkan ke dalam surga. Masukkan ia ke dalam surga. Beliau wafat tahun
92, ada yang mengatakan 93 Hijriah. Wa qad jawazal mi'ah, usianya lebih dari 100 tahun. Wali Tirmidzi wa hasanahu. Nah, tadi jadi hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi di dalam sunannya. Ini hadis yang disebutkan di atas dan beliau menghasankan yakni apa? Sanad dari hadis ini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Maka ini berarti hadis qudsi. Hadis qudsi. yakni Rasulullah SAW meriwayatkan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hadis qudsi, ini kalamullah, tapi ini bukan Al-Qur'an. Ini bukan Al-Qur'an, tetap bukan Al-Qur'an, tentu keutamaannya tidak sama dengan Al-Qur'an. Di dalam hadis qudsi ini Allah Ta'ala mengatakan, ya ibna Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, wahai anak Adam. Lau ataitani, seandainya engkau datang kepadaku bikurobil ardi khotoya, dengan membawa sepenuh bumi kesalahan. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa sepenuh bumi, yakni khotoya, dosa atau kesalahan. Thumma lakitani la tusriku bihi syai'a. Kemudian engkau berjumpa denganku, thumma lakitani la tusriku bihi syai'a. Kemudian engkau berjumpa denganku, maksudnya adalah kemudian engkau dimatikan. Engkau mati, wafat dalam keadaan la tusriku bihi syai'a, dalam keadaan halnya, dalam keadaan engkau tidak menyekutukanku dengan suatu apapun, engkau selamat dari kesyirikan, tidak berbuat syirik, maka, dan ini disebutkan merupakan syarat terpenuhinya janji ini, yakni apa? Ampunan. Niscaya la ataituka bikurobiha mahfiratan, niscaya aku akan datang kepadamu dengan membawa sepenuh bumi pula ampunan. Membawa sepenuh bumi pula ampunan. Syaratnya adalah mati dalam keadaan tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Ini. Nah, maghfirah, jadi al-ghafar, maghfirah secara bahasa artinya adalah menutup. Secara syar'i adalah yakni tajawazullahi an khotoya wa dzunubi ibadihi. Yani Allah tidak menganggap kesalahan dan juga dosa-dosa hambanya, kayaknya nggak dihitung lah maksudnya. Jadi ini dilewati begitu aja. Diampuni, jadi tutup seakan-akan tidak berbuat dosa dan salah. Nah, ini merupakan apa? Keutamaan ini. Keutamaan apa? Keutamaan at-tauhid. Keutamaan tauhid, yaitu maksudnya tidak melakukan kesyirikan kepada Allah dengan suatu apapun. Maka makna dari hadis ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan dari Rabb-Nya, dari Allah Azza wa Jalla, annahu yukhatibu ibadahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini yang berbicara kepada hamba-hambanya, pada hamba-hamba Allah, pada hamba-hambanya. Wa yubayyinu lahum sa'ata fadlihi, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keutamaan atau luasnya karunia Allah, luasnya keutamaan Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah itu memang meliputi segala sesuatu. Maka ini Allah menjelaskan tentang luasnya karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu yaghfiru dzunuba mahma kathurat madamat duna syirki. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni
Ini apa? Dosa-dosa walaupun itu sangat banyak. Bagaimana di hadis tadi? Sebanyak sepenuh bumi. Ini gambaran jadi kayak bahasa hiperbola, maksudnya diperbanyak, diperbesar. Walaupun itu sepenuh bumi. Pada bumi ini berapa luasnya? Ya, ini menunjukkan agungnya ini. Ya enggak tahu, Allah yang Maha tahu apakah ada manusia yang ini kan seandainya nih, menggambarkan ini. Berarti kalau seandainya dosanya enggak sampai sepenuh bumi, ya lebih-lebih lagi kalau seandainya dosanya sepenuh bumi aja, ini diampuni. Sepenuh bumi padahal. Bukan sepenuh daerah negara Brunei atau Indonesia, tidak. Ini sepenuh bumi. Ya. Tapi madamat duna syirki, selama itu bukan dosa syirik. Selama itu bukan dosa syirik. Nah, ini juga menunjukkan bahayanya syirik ini. Bahayanya kesyirikan. Madamat duna syirki. Dan hadis ini serupa dan semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik liman yasha, bagi siapa yang dikehendakinya. Tapi juga ayat ini bukan hadis qudsi, ayat yang tadi, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Ini juga harus difahami dengan benar. Artinya harus betul difahami. Allah mengatakan dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Liman yasha, bagi siapa yang dikehendakinya. Ya bukan berarti kalau begitu nggak apa-apa lah kita berbuat dosa, pokoknya bukan syirik, nggak apa-apa. Pokoknya bukan syirik. Misalkan ini ya, yang menggampangkan dia berbuat dosa, bersandarkan kepada keluasan rahmat Allah. Jadi terus betul ketaatan nggak dilakukan, dosa tok. Yang penting nggak syirik nggak apa-apa, yang penting nggak syirik nggak apa-apa. Bukan begitu juga maknanya. Karena Allah mengatakan lima yasa. Dikhawatirkan kalau orang memang sudah punya niatan ingin berbuat dosa, berbuat dosa aja lah, yang penting bahkan syirik. Tapi ketaatannya nggak pernah dilakukan. Khawatir kalau ada pikiran semacam itu, mati dalam keadaan pas berbuat dosa. Naudzubillah min dzalik. Tapi insya Allah ketika orang itu tidak berbuat syirik, dalam artian bertauhid, kemarin kita sebutkan di antara faedah tauhid itu, tauhid merupakan penopang, pendorong orang untuk beramal soleh, baik dikala dia sendirian maupun di tengah orang banyak. Dan yang sulit ini beramal soleh dikala sendirian ini buktinya orang bertauhid. Tidak sedikit orang ketika banyak orang sergap kegiatan sholatnya, belajar ilmu kayak sungguh-sungguh, tapi kalau nggak ada orang aslinya kelihatan. Nah di situ, kalau orang-orang kemarin kita sebutkan sebagian orang salaf mengatakan, ya ini mereka sangat ingin ini untuk apa? Melakukan suatu amalan. Ya kepingin mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu amal ketaatan yang tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah saja. Artinya menyembunyikan amal-amal ketaatannya. Ini menunjukkan apa? Memang tingginya ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada di sini. Yang mana? Innallaha itu banyak. Itu kalau nggak salah surah An-Nisa juga ada itu. An-Nisa 47 mungkin ya. Coba antum ada di situ. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, sekitar itu. 6. Ayat ini hubungan ayat ini, hubungan hadis ini dimasukkan ke dalam bab tentang keutamaan tauhid. Mana yang menjadi syahid? Buktinya,
Bahwasanya di dalam hadis ini adalah terdapat dalil anna fihi dalilan ala kasrati sawabit tauhid. Wa annahu yukaffiru dzunuba wa mahma kathurat. Bahwasanya di dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan banyaknya, besarnya atau banyaknya pahala at-tauhid. Ini at-tauhid. Mana yang menunjukkan tauhid? Yaitu dia bertemu dengan Allah, dia datang kepada Allah dengan membawa sepenuh bumi dosa, namun dia ketika bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Berarti apa? Bertauhid ini. Ingat, kalau kita membahas tauhid berarti pasti ada kesyirikan sebaliknya. Jadi kalau orang itu tidak melakukan kesyirikan berarti dia bertauhid. Dia bertauhid. Ini maksudnya. Jadi kalau dia tidak berbuat syirik tetapi tidak bertauhid, ya berarti tidak mungkin. Kalau seandainya begitu berarti ya tidak. Misalkan aku yang penting tidak berbuat syirik misalkan. Tapi tidak taat. Ya tentu tidak demikian maksudnya. Ya, tentu orang ini ada bertauhid. Ya. Jadi menunjukkan besarnya pahala at-tauhid, yaitu dengan tidak melakukan kesyirikan berarti dia bertauhid pada Allah Ta'ala. Wa annahu, dan bahwasanya ketauhidan ini bisa menghapuskan dosa-dosa. Mahma kathurat, walaupun sebesar atau sepenuh bumi. Berarti menggambarkan sangat banyak, walaupun banyak. Walaupun banyak sekali. Sekali lagi ini menunjukkan jadi keutamaan tauhid, dan tentunya sekali lagi insya Allah ketika orang itu beriman, orang itu bertauhid, yakin tidak ada semuanya hak disembah kecuali Allah, maka tentu sekali lagi keimanan dan ketauhidannya ini akan memotivasi dia untuk beramal, itu mesti. Karena orang yang beriman, sekali lagi keimanannya ini akan mendorong dia untuk melakukan amal-amal. Bahkan ketika ada suatu amal-amalan yang mungkin kelihatannya mudah, tapi pahalanya besar, dia tidak lewatkan. Dan banyak ini contohnya. Contohnya banyak. Ya, termasuk diantaranya ada hadis. Ya. Nabi pernah mengatakan kepada para sahabat, maukah aku beritahukan kepada kalian, yaitu sesuatu amalan yang bisa menjadikan dosa-dosamu dihapuskan dan derajat diangkat derajat kalian, atau bisa mengangkat derajat. Qalu bala ya Rasulullah, tentu mau ya Rasulullah. Ya, di antaranya apa? Yakni isbagul wudu alal makarih. Menyempurnakan wudu dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan ini mungkin kondisinya sangat dingin sekali air, menyentuh air dingin sekali. Tapi dia tetap berwudu dengan sempurna walaupun sangat dingin. Ini. Yang kedua, wa kasratul khuta ilal masajid. Memperbanyak langkah menuju masjid. Maka tidak ada orang bertauhid, orang beriman tidak pernah ke masjid. Otomatis pada dan termasuk melangkahkan kaki, memperbanyak langkah menuju masjid ini bisa menghapuskan dosa-dosa. Karena hadis yang lain sebutkan min hini yakhruju rajulu min baitihi ila masjidihi, sejak seorang ini keluar dari rumahnya menuju masjidnya, farijiluhu, maka kakinya taktubu hasanatan wa ukhra tamhu sayyi'ah, maka yang satunya menulis kebaikan dan yang satunya menghapuskan kesalahan atau kejelekan-kejelekannya. Di dalam yang lain sebutkan yaitu satunya mencatat atau derajat. Jadi semakin banyak langkah kaki semakin tinggi derajatnya. Memperbanyak langkah menuju masjid. Antum jangan bertanya bagaimana kau bawa mobil saat itu, bawa kendaraan gimana. Ini yang intinya ini menunjukkan ini keutamaan orang datang ke masjid. Kalau bisa memang berjalan kaki ya mungkin lebih baik, karena di antara orang dahulu sahabat disebutkan ketika rumahnya jauh tidak ada kendaraan, diberi kendaraan dia nggak mau, kepingin berjalan karena ini langkah kakinya ini menjadi bukti yang menjadi bisa mencatat tadi, memperbanyak langkah menuju masjid. Nah kemudian tadi yang berikutnya adalah intidharu sholat pada sholat, menanti sholat setelah sholat. Ini jadi semacam ini banyak sekali ya, termasuk zikir setelah sholat, zikir setelah sholat 5 waktu. Barang siapa membaca tasbih
subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 ditambah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ini akan jadi sebab dihapuskan dosa-dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Banyak itu. Cuma terkadang ada orang habis sholat langsung lari gitu kan, pergi gitu kan. Tapi nggak berzikir perginya, eman-eman. Sayang. Maka kalau orang mengetahui itu, termasuk misalkan contoh yang lain, zikir pagi dan petang. Kalau orang mengetahui keutamaan itu, membaca hadisnya kemudian yakin, harus yakin memang. Nah di sini maknanya keimanan. Keimanan kan meyakini dalam hati, kemudian diamalkan dengan perbuatan. Kamu lihat, masya Allah, misalkan membaca doa la ilaha illallah syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali di waktu pagi. Ini zikir pagi petang. Ini akan dihapuskan 100 kesalahan, banyak seakan-akan membebaskan budak sekian. Maka ini banyak sekali keutamaannya. Ini kan paling nggak sampai setengah jam gitulah ya membaca itu. Cuman mikir kan kok banyak sekali 100 ya gitu kan. Tapi kalau dijalani sebentar. Ingat keutamaannya. Jadi orang yang bertauhid, beriman, pasti ini akan termotivasi, terdorong untuk melakukan itu walaupun orang-orang tidak melakukannya. Nggak peduli. Tapi kok lihat kiri kanan kok nggak ada orang yang melakukannya, ya nggak usah lah misalkan. Nah, ini berarti masih karena pengaruh orang. Tapi kalau dia beriman sudah nggak peduli. Karena dia yakin ini hadisnya sahih, keutamanya demikian, sudah jalan. Nah begitu. Doa termasuk doa pagi petang. Walaupun nggak ada orang melakukan. Ya, diupayakan untuk itu. Karena ini adalah konsekuensi dari keimanannya dan ketauhidannya. Nah, kemudian mayustafadu min hadis. Di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama ada awalan fadlu tauhidi wa kasratu sawabihi. Ini menunjukkan keutamaan tauhid dan banyaknya pahala at-tauhid. Apa yang kita rasakan dan kita inginkan setelah mengetahui keutamaan tauhid dan banyaknya pahala tauhid? Tentu apa yang kita inginkan berarti setelah mengetahui keutamaan itu, oh ternyata pahalanya sangat besar, keutamaannya sangat agung. Ya kita berupaya untuk bisa mewujudkan itu. Mengupayakan untuk bisa bertauhid tersebut tanpa melihat orang-orang yang lainnya. Karena ini tentunya untuk diri kita, untuk kita sendiri. Ya setelah mengetahui keutamaan tauhid, dengan mengerti suatu keutamaan, maka ini akhirnya terdorong untuk mengamalkan itu. Maka kita kadang-kadang perlu memang untuk mengetahui yakni apa keutamaan-keutamaan amalan. Besarnya pahala suatu amalan ini penting. Ini juga perlu targhib. Ini memberikan targhib ini. Motivasi, dorongan untuk melakukan amalan tersebut. Kalau di dalam masalah urusan dunia saja, misalkan ada suatu pekerjaan, sama-sama pekerjaan memakan waktu yang sama, gajinya 10 kali lipat. Antum ambil enggak itu? Kerjaan itu gajinya 10 kali lipat dari yang biasanya. Sama-sama makan waktu yang sama. Antum milih mana? Enggak usah lah gitu. Enggak mungkin kan. Ini 10 kali lipat. Nah ini berlipat-lipat ganda gitu kan. Tapi disinilah ukurannya. Terkadang orang melihat begitu ya sambil lalu aja lah gitu kan. Nggak ada rasa keinginan untuk itu, kemudian tertarik untuk itu. Terkadang tidak semua orang begitu. Nah kita harapkan demikian. Ketika kita mengetahui itu, ketika kita mengetahui keagungan atau keutamaan amalan tersebut besar, lakukan. Jangan Anda sia-siakan. Mumpung masih bisa. Mumpung Anda masih ada kesempatan untuk itu. Termasuk ini at-tauhid. Termasuk juga amal yang lainnya semacam itu. Maka sangat merugi kita ketika ada suatu waktu kita gunakan hanya sekedar untuk sesuatu yang mubah-mubah saja, apalagi yang diharamkan. Rugi sekali karena tidak ada tambahan pahala di saat itu. Kemudian yang kedua, sa'atu fadlillahi wa judihi wa rahmatihi wa afwihi. Yaitu luasnya karunia Allah. Itu kemahamurahan Allah, rahmah Allah, ampunan dari Allah ini sangat luas sekali. Maka ini menjadikan orang yang telah berbuat dosa jangan putus asa.
tapi tetap berharap kepada Allah. Misalkan seorang usia sudah sekian, 50 tahun, 60 tahun, waktu dulu pernah melakukan begini, sekarang tinggal sisa waktunya tinggal sedikit ini, jangan putus asa, masih ada harapan. Selama masih nafas belum di tenggorokan, masih ada kesempatan bertaubat, masih ada kesempatan memperbaiki diri, maka gunakan yang sisa waktu ini untuk menebus yang dulu yang mungkin pas tidak bagus amal-amal yang pernah kita lakukan. Gunakan sisa ini untuk amal-amal yang baik dan amal-amal soleh. Barang siapa yang menggunakan sisa waktunya ini dengan amal-amal yang soleh, amal-amal yang baik, dan akhirnya ditutup kehidupannya dengan husnul khotimah, maka ini bisa menjadi sebab dosa-dosanya diampuni. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamha. Ikutilah perbuatan yang jelek dengan perbuatan baik, niscaya itu akan bisa menghapuskan atau menghilangkan dosa-dosa yang telah kamu lakukan sebelumnya. Tapi kalau ada orang yang di masa mudanya juga sudah berbuat tidak baik, di masa tuanya berpikir sudah terlanjur banyak, sekalian aja misalkan tetap aja tidak memperbaiki diri dan akhirnya tetap melakukan maksiat dan ditutup di atas kemaksiatan itu, naudzubillah min dzalik, ya mudah-mudahan ini menjadi sebab ya tentunya akan merugi orang ini, akan diadab karena dosa-dosa yang dilakukannya. Kemudian yang ketiga, ar-raddu 'alal khawarij alladziina yukafiruna murtakibal kabirah allati hiya duna syirki. Ya, hati-hati dengan paham ini. Jadi di sini juga terdapat bantahan terhadap kelompok khawarij, yaitu orang-orang yang suka mengkafirkan orang-orang yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Dosa besar kan banyak, kita pernah belajar al-kabair, ya kan? Dosa-dosa besar banyak, ya kan? Tentu maksudnya selain syirik di sini. Ini orang melakukan dosa besar, menurut mereka indil khawarij ini kafir. Hukumnya kafir menurut mereka. Jadi dosa besar tidak syirik. Misalkan orang berbuat zina, termasuk dosa besar, kemudian dia berarti orang ini kafir, halal darahnya dibunuh, misalkan. Nah ini tidak boleh. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang melakukan maksiat, dosa besar selain syirik, dia tetap dalam kondisi iman. Dia di dalam keimanannya, tapi naqisul iman, imannya berkurang. Tapi tetap di dalam kondisi keimanannya. Selama dilakukan ini tidak syirik dan bukan kekufuran yang bisa menjadikan dia keluar dari Islam. Nah ini juga penting ya. Jangan sampai faham semacam ini meracuni kita. Karena ada kelompok-kelompok yang teracuni pemikiran khawarij ini. Maka khawarij ini kelak benar disebutkan anjing-anjing neraka. Yang lahirnya ini adalah ya baik, ibadahnya aja mungkin disebutkan ketika itu ibadah kalian. Nah, para sahabat ini kalah kalau kamu melihat itu minder, melihat ibadah mereka. Tapi mereka tidaklah baca Al-Quran ini, bacaan Quran ini tidak sampai masuk ke dalam rongkongan mereka. Artinya ini mereka cepat sekali lepas dari Islam. Yang merasa tadi itu, merasa paling hebat, yang lainnya melihat orang berbuat maksiat, langsung kafir. Karena di sini Allah mengatakan apa? Seandainya kamu datang dengan membawa sepenuh bumi dosa, la tusyriku, kemudian engkau berjumpa denganku dalam keadaan tidak berbuat syirik. Jadi walaupun makan dosa-dosa yang lain selain syirik, ini masih diampuni oleh Allah Ta'ala. Jadi tidak langsung divonis kafir yang kekal di neraka. Tidak demikian. Jadi ini sekalian juga menjadikan kalau kita terperosok dalam perbuatan dosa, ya segera mengikuti dengan perbuatan yang baik. Bukan berarti kemudian tetap aja di dalam dosa tersebut, karena sifat orang-orang yang beriman tentunya adalah apabila mereka berbuat dolim kepada diri mereka, berbuat maksiat, maka mereka segera sadar, beristighfar kepada Allah, ingat Allah, segera bertaubat, beristighfar, dan tidak terus-menerus di dalam
kemaksiatannya. Yang keempat, isbatul kalam lillahi azza wa jalla ala ma yaliku bi jalalihi. Ini berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Maka di hadis qudsi ini terdapat pelajaran yaitu isbatul kalam, menetapkan bahwasanya Allah itu berbicara. Namun sesuai dengan keagungan Allah. Ya, kewajiban kita di dalam hal atau sifat-sifat Allah, asma dan sifat Allah semacam ini, kita wajib mengimaninya. Sebagaimana pernah Imam Malik ditanya tentang misalkan Ar-Rahman al-Arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas arsy. Kemudian ada yang bertanya, kaifa istawa? Bagaimana semayamnya? Langsung kaget Imam Malik ini mendengar pertanyaan ini. Maka beliau mengatakan ada 4 poin itu kan. Yaitu al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu telah diketahui. Bersemayam itu telah diketahui. Wal kaifu majhul. Dan menanyakan bagaimana hakikatnya itu tidak ada yang tahu. Bagaimana hakikat semayamnya Allah tidak ada yang tahu. Yang ketiga, wal imanu bihi wajib. Mengimani akan hal itu adalah wajib. Mengimaninya itu wajib. Wa su'alu anhu bid'ah. Dan menanyakan hal itu adalah bid'ah. Maksudnya sesuatu yang baru. Tidak boleh. Karena para sahabat tidak ada yang bertanya semacam itu. Termasuk ini juga kalam. Allah berbicara, bagaimana bicaranya? Terus kamu bayangkan ada kayak manusia, ada punya mulut gini. Nah, itu nggak boleh. Yakin aja diyakini gitu. Mengimani itu adalah wajib. Menanyakan bagaimana hakikatnya, maka tidak ada yang tahu. Maka di sini ya kita imani, menetapkan adanya kalam bicara bagi Allah, tapi sesuai dengan keagungan Allah azza wa jalla. Ini semua sifat-sifat Allah demikian. Yang kelima, menjelaskan tentang makna la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Apa maknanya? Makna la ilaha illallah? Kalau artinya kan tidak ada semuanya hak disembah kecuali Allah. Tapi makna, berarti apa maknanya? Beliau menyebutkan, ini Shalih Fauzan menyebutkan, wa anahu, bahwasanya ia, dia menjelaskan tentang makna la ilaha illallah, yaitu gitu kalau diartikan, tarku asyirki qalilihi wa kabirihi. Meninggalkan kesyirikan, sedikit atau banyak. Jadi nggak ada lagi perkataan nggak apa-apa kalau dosa sedikit sirik nggak apa-apa lah kalau sedikit, ya, nggak ada. Dia tinggalkan kesyirikan baik sedikit atau banyak, kecil atau besar, dia tinggalkan itu. Wala yakfi qauluha bilisan. Tidak cukup hanya sekedar ngomong tok. Tidak cukup hanya sekedar lisannya, yang penting sudah la ilaha illallah. La ilaha illallah lisannya. Tapi dia masih tidak meninggalkan kesyirikan, maka ini tidak cukup. Tidak cukup. Ini penting. Karena tidak sedikit orang yang ya mungkin karena sebatas pengetahuannya, orang yang hafal mungkin ya zikir ini la ilaha illallah, tapi terkadang jatuh di dalam kesyirikan. Maka tidak, hal ini kalau bisa jangan sampai terjadi ini. Yang keenam, isbatul ba'si wal hisabi wal jaza. Nah, di sini yaitu menetapkan adanya al-ba's, hari kebangkitan, wal hisab, hari dihitungnya amal-amal perbuatan, wal jaza, dan kemudian diberi balasan. Dan ini seorang muslim, seorang mukmin harus yakin dengan itu. Yakin dengan adanya yaumul ba's, hari kiamat, hari kebangkitan. Demikian juga hari pembalasan. Setiap sholat kita itu diingatkan sebetulnya. Yaitu di ayat apa?
Ayat mana yang mengingatkan kita bahwasanya hari pembalasan itu ada? Setiap sholat. Di surah Al-Fatihah. Ayat yang mana? Bagus. Maliki yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan. Maka saya menyebutkan di ayat ini adanya targhib dan tarhib. Tarhib motivasi untuk beramal. Karena di sini ada yaitu isbatul jaza. Jadi menetapkan adanya pembalasan, berarti adanya hari kiamat. Adanya hari kebangkitan dan kemudian adanya hari pembalasan. Yang menguasai di hari pembalasan, berarti ada hari pembalasan nanti. Nah, kalau sampean itu yakin, kalau kita itu yakin nanti akan dibalas. Diumumkan sekarang. Nanti di akhir bulan ada hari pembalas, maksudnya ada hari pembalasan, diberi ganjaran gitu. Kalau yang baik amalnya, kerjaannya baik, diberi balasan. Kalau salah diberi hukuman. Akhir bulan aja ini atau akhir pekan misalkan. Kira-kira kalau Anda kerja di suatu perusahaan kemudian dikasih begitu, apalagi dikasih kalau yang berbuat baik diberi bonus 10 kali lipat gaji misalkan ini. Kira-kira banyak berbuat baiknya apa tidak? Bahkan bisa jadi tidak pernah berbuat baik, tidak pernah berbuat jelek mungkin ya. Ada harapannya. Ini hanya janji manusia, ini janji Allah. Nah ini, maka ini kalau kita yakin hari pembalasan itu ada, hari kiamat itu ada, dan yakin bahwasanya nanti setiap amal kita dibalas oleh Allah, ucapan kita dicatat dan dibalas oleh Allah, masa kita akan nyantai-nyantai aja, tetap aja tidak semangat untuk beramal soleh, hanya untuk ngejar dunia saja, atau apalagi bahkan menghalalkan segala cara hanya untuk memburu dunia? Tentu tidak. Maka ini di ayat Maliki Yaumiddin ada yakni targhib fil amali soleh, motivasi untuk beramal soleh, motivasi beramal yang baik. Karena dia yakin dia akan ada balasan walaupun orang itu nggak melihat, nggak dilihat orang maksudnya. Yakin sudah. Karena keyakinan itulah yang menguatkan dia untuk bisa beramal soleh. Bisa bersyukur ketika dia mendapat kesenangan. Sabar ketika dia mendapat ujian yang kurang menyenangkan. Karena yakin akan ada balasan. Dan juga tarhib. Peringatan dari perbuatan yang tidak baik. Perbuatan yang maksiat. Karena nanti akan ada balasan. Maka ada disebutkan, berbuatlah kamu semau kamu. Silahkan kamu berbuat semau kamu. Karena kamu nanti akan diberi balasan. I'malu ma syi'ta. Atau i'mal ma syi'ta atau i'malu ma syi'tum. Fa'innahu majziyun. Fa'innaka atau majziyun. Atau kama qala Rasulullah, yaitu berbuatlah sesukamu. Karena kamu nanti akan diberi balasan. Silahkan aja kamu mau berbuat baik, berbuat salah, berbuat dosa, silahkan kamu. Mau sholat, mau nggak sholat, silahkan aja. Tapi ingat, kamu nanti akan diberi balasan. Kalau diberi balasan, ya tentu akan berbuat yang baik lah, gitu kan. Cintailah orang-orang semau kamu, karena kamu nanti akan juga meninggalkannya. Jadi ini apa? Motivasi sekali lagi untuk berbuat baik, dan khususnya di hadis ini, diskusi ini, motivasi untuk bertauhid, untuk meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan, karena keutamanya sangat agung sekali. Nah, kita masuk ke dalam bab yang berikutnya. Sebelum masuk ke dalam bab berikutnya, ada yang ditanyakan? Silakan. Kalau orang berbuat dosa itu bukannya meninggalkan sisi
asma dan sifatnya Allah gitu. Maksudnya meninggal. Kalau sedang di Disitulah. Jadi orang berbuat dosa itu ya kan ada dua sisi ya mungkin ya. Maka orang berbuat maksiat itu menurut Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah selain syirik dia itu masih beriman tetapi naqisul iman, imannya nggak kuat. Kalau imannya kuat dia tidak akan berbuat dosa. Tidak akan berbuat zina, tidak akan mencuri, tidak akan minum khamr, tidak akan meninggalkan sholat karena dia yakin. Keyakinan yang benar dan keimanan yang kuat. Maka para ulama mengatakan begini, al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Nah, iman itu naik turun, naik dengan ketaatan dan turun dengan kemaksiatan. Jadi sekarang kembali kepada contohnya orang tidak sholat. Orang tidak sholat misalkan, mengapa kamu nggak sholat? Kan Allah tahu kamu itu kan. Ya, ini kembali kepada ilmu. Kalau misalkan dia meyakini, ngapain sholat? Sholat kan nggak wajib misalkan. Atau yang satunya, ya saya tahu sih sebetulnya. Tapi saya masih kurang. Nah ini, masih agak malas. Masih menuruti nafsunya lah. Menuruti hawa nafsunya. Dia itu tahu. Allah memerintahkan itu. Allah mengetahui itu dan mencatat itu. Tapi keimanannya ini kurang berarti. Dia masih kalah dengan nafsunya. Maka keimanan yang kuat pasti akan membawa amal soleh. Dan iman itu sekali lagi, iman manusia itu naik turun. Sekarang dan itu sangat berpengaruh dengan lingkungan. Misalkan ini, teman-temannya ini itu semua gitu kan. Dia juga punya iman, tapi temannya semuanya begitu. Yang minum khamr semua. Kan. Terus mau enggak. Akhirnya awalnya mungkin enggak. Tapi setiap hari ditawari. Setiap hari kumpulannya demikian. Bisa akhirnya terbawa. Berarti mungkin di hatinya masih ada lah rasa takut, rasa bisa, tapi karena kalah dengan lingkungan bisa jadi. Jadi ya itulah, karena itu kita menunjukkan keimanan. Apakah dia berarti tidak meninggalkan asma wa sifat? Maksudnya apakah dia nggak meyakini gitu ya? Kalau Allah itu melihat, apakah dia nggak meyakini gitu? Ya keyakinan mungkin ada, mungkin tipis kan begitu. Kalau sampai keluar mengingkari berarti bisa kafir. Tapi kalau ada sebetulnya, tetapi kalau kita tanya orang-orang itu kadang-kadang, ayah kenapa sih nggak sholat? Kamu nanti mati lah. Kita nanti semua akan mati gitu. Kadang-kadang pikirannya ya, iya sih. Iya, kadang-kadang ada begitu. Cuma habis itu ketika kita ingatkan dia kayak mengangguk-angguk, sadar. Begitu nanti kumpul kepada anunya lagi, lupa lagi. Dia seakan-akan lupa. Ya, maksudnya tidak kuat nanti keimanannya. Maka ini penting ya. Penting apa? Menjaga keimanan kita ini penting. Termasuk berkumpul dengan orang-orang yang baik. Orang-orang yang soleh. Jadi kumpulan teman ini sangat besar pengaruhnya ini. Sebab kalau kita berkumpul dengan orang-orang soleh, kita diam saja berkumpul dengan mereka. Dengan mendengarkan ucapan-ucapannya. Atau seandainya punya grup yang postingan-postingannya. Misalkan kalau punya grup begitu kan. Grup orang-orang yang baik. Ini insya Allah ini kita dengan membaca itu kita akan ingat gitu. Ingat terus gitu loh. Akan ingat mati, ingat akhirat, akhirnya hal itu menjadikan motivasi kita. Ketika kita mau berbuat tidak baik, ingat lagi. Ketika kita mau berbuat maksiat, nggak jadi, semacam itu. Tapi sebaliknya nih, kalau suatu kumpulan grup misalkan atau apa, omongannya sudah pokoknya begitu-begitu toh sudah urusan-urusan yang nafsu, yang enak, urusan dunia-dunia yang enak, tapi jauh dari akhirat, jauh dari pembicaraan kematian, jauh dari pembicaraan untuk masa setelah mati. Akhirnya apa? Lupa, terbawa juga kita. Terbawa. Nah ini akhirnya ya karena sudah merasa semuanya udah biasa ya, kemaksiatan dianggap biasa. Tidak merasa dosa. Akhirnya tidak merasa takut. Dan lebih parah lagi ketika begini, enggak apa-apa lah masuk neraka kan banyak temannya gitu kan. Jangan. Nanti urusan sendiri. Maka di Quran kan banyak itu disebutkan. Ketika orang protes, ya Allah berikanlah orang yang mengajak saya, menyelesaikan saya dulu 2 kali lipat ini siksanya gitu kan. Gara-gara dia. Nah, semacam apalagi kan setan juga protes, ketika diprotes, salah sendiri kamu mau, bahasanya kan begitu. Salah sendiri kamu mau. Makanya ini penting. Jadi menjaga keimanan dan meningkatkan keimanan.
Karena iman ini sangat besar pengaruhnya, kita rasakan itu. Dan di antara perkara yang sangat besar untuk meningkatkan keimanan adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu. Ya kita sendirilah. Kalau kita mau melakukan ini kemudian kita ingat ayat atau hadis, akhirnya nggak jadi. Ya ada hadisnya begini nggak boleh nih. Ada ayatnya begini, saya ingat ini nggak boleh ini kan. Ya kan akhirnya kita akan takut, nggak jadi. Iman kita muncul, iman kita akan ngomong ini nggak boleh, kamu kan pernah ngaji, ini nggak boleh, kamu pernah mendengar ini, pernah membaca ini tidak boleh, begitu nggak jadi akhirnya. Ini kalau masih ingat, gitu. Jadi ini ilmu, kalau punya ilmu. Tapi kalau nggak punya ilmu, berarti kan orang nggak punya ilmu, menghadiri majelis ilmu berat, ya, mendengarkan ayat-ayat, ya lebih suka mendengarkan musik lah daripada ngaji gitu. Apalagi nggak paham lagi misalkan dengan yang didengarkan, nggak bisa mengambil pelajaran. Akhirnya apa? Ya itu hidupnya pokoknya seakan-akan nggak pernah mikirkan untuk kehidupan akhirat sudah. Modelnya pokoknya sekarang senang gitu kan. Nah ini. Seakan-akan urusan mati gampang lah. Urusan nanti mati kan nanti mati ya dikubur. Ada kan kadang-kadang orang sebagian begini. Mati ya gampang, mati dikubur kan gitu aja kok repot kan itu. Seakan-akan habis dikubur nanti akan ada apa? Itu nggak berpikir itu. Nanti akan dihidupkan, akan kehidupan lagi. Pengaruhnya sekarang ini tidak terfikir atau mungkin tidak sampai begitu pemikiran tidak sampai ke sana. Kadang ada sebagian orang begitu. Maka sekali lagi ini insya Allah mudah-mudahan dengan terus kita saling tawasi. Orang kan nggak ada yang sempurna, maka kita dianjurkan untuk tawasi tadi, saling mengingatkan. Termasuk ustadz, saling mengingatkan. Karena manusia semakin tinggi kedudukannya, anginnya semakin besar gitu kan. Benar ini. Jadi jangan dipikir ustadz itu sudah bukan maksum manusia. Semakin tinggi anunya, anginnya semakin besar. Maka memang enak orang nggak terlalu dikenal sih. Anginnya nggak terlalu kencang. Mereka orang-orang dulu, Uwais Al-Qarni ya kan, diberi kelebihan apa? Doanya mustajab, doanya makbul. Pokoknya apa yang didoakan tercapai. Sampai Umar minta, mencari kemudian minta dia didoakan. Ini boleh karena masih hidup. Tetapi apakah dengan diberi itu akhirnya sewenang bangga, tambah dibuka pelang begitu supaya orang banyak datang? Tidak. Lari. Untuk menjaga diri, menjaga hati. Lari. Supaya nggak dikenal orang, lari. Menyamar tambahan. Gitu. Inilah orang-orang dulu itu. Yang kadang-kadang ini sudah agak mulai hilang kalau sekarang. Ini kehati-hatiannya. Karena nggak bisa menjaga hati. Hati ini yatakolab. Dikatakan hati kan, kolbun kan yatakolab. Yatakolab ini sekarang beriman, belum tentu. Besok belum tentu. Ini. Apalagi di zaman fitnah, pagi beriman sore kafir, pagi beriman sore kafir, bisa juga demikian juga sore beriman paginya kafir, semacam itu. Maka banyak juga kita berdoa ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika. Ini penting. Kalau Nabi aja banyak berdoa semacam itu, kita apalagi gitu kan. Jadi pokoknya jangan sampai juga mengandalkan diri kita gitu kan. Kalau kayak orang kayak saya misalkan, tidak mungkin begini begitu, tidak boleh itu. Kita khawatir kalau ada perasaan semacam itu justru dijatuhkan oleh Allah. Untuk menyadarkan kamu itu nggak bisa apa-apa kalau nggak ditolong oleh Allah gitu loh. Saya merasakan begitu. Jadi kalau bersandar jangan hanya kepada seseorang, sandar langsung kepada Allah yang pertama. Jadi entah lingkungan begini, kalau misalkan seandainya ada lingkungan kita masih begini misalkan, apa adanya dengan begini, kita sudah punya rumah di sini lingkungan semacam ini, berdoa pada Allah. Kalau Allah kan mayyahdilahu fala mudhilla lahu. Barang siapa yang telah diberi hidayah oleh Allah, tidak akan ada yang bisa menyesatkan walaupun dia tinggal di lingkungan semacam ini. Tapi tetap bergantungnya kepada Allah kuat. Berdoanya kepada Allah kuat. Jadi justru semakin bergantung berdoa itu dimanapun kita berada, yakin kita kalau Allah sudah berikan hidayah, Allah sudah melindungi, insya Allah terjaga. Tidak akan ada yang ini menyesatkannya, yakin itu. Tapi kalau hanya mengandalkan manusia atau mengandalkan guru atau misalkan madrasah atau apa, saya berpikir kadang-kadang kalau ini yang terlalu ditonjol-tonjolkan, saya khawatir justru tawakalnya kepada ini berkurang gitu loh, ya kan? Tapi ini perlu lingkungan yang bagus, perlu sekolah yang bagus, perlu. Tapi ingat itu wasilah
Dan itu bisa jadi karena berkat doa kita kepada Allah akhirnya diberi hal-hal semacam itu. Tapi yang penting adalah doa kita kepada Allah, ya, tawakal kita kepada Allah dan memohon kepada Allah akan tetap diberi tadi di atas keimanan dan juga ketauhidan dan diberi istiqomah untuk itu. Itu insya Allah lebih yang sangat besar ini pengaruhnya itu sangat penting. Ada lagi mungkin yang ditanyakan? Ya. Meninggalkan sholat jamaah di masjid, Mas. Sholat jamaah tapi di rumah. Ya. Nah, itu tidak benar. Tidak benar. Jangan beralasan, tapi kan sudah berjamaah. Kalau seandainya semua begitu, niscaya masjid akan sepi. Dan termasuk diantaranya tadi, kalau kita lihat, keutamaan hadis-hadis Nabi, ini banyak sekali motivasi orang untuk keluar. Sebagaimana saya tadi sebutkan. Ya kan? Ini berbicara masih dari sisi keutamaannya. Ya ini kasratul khuta ilal masajid. Memperbanyak langkah menuju masjid. Ini kita nggak dapatkan. Doanya malaikat di masjid. Ini kita tidak dapatkan. Ketika kita menunggu sholat di masjid. Banyak yang hilang. Bahkan kalaulah dulu ada seorang sahabat yang buta ketika mendengar azan. Ya Rasulullah saya ini buta. Nggak ada yang nonton ke masjid. Apakah boleh sholat di rumah? Awalnya boleh. Kemudian ditanya lagi sebelum pergi. Hal samitan tidak, apakah kamu mendengar azan? Naam. Idzan fa'ajibhu. Iya mendengar azan, kalau begitu kamu harus mendatanginya. Itu buta. Saking wajibnya untuk mendatangi itu. Nah, jadi nggak sekedar cukup jamaah di rumah sama istri, anak istri misalkan. Kadang-kadang ada alasan untuk mendidik kok setiap saat gitu kan, setiap hari. Ya, anak-anak kalau memang laki-laki diajak ke masjid. Nah, semacam itu. Jadi memang ini yang termasuk sunnah Nabi, maksudnya ajaran Nabi ini, sholat di mana dikumandangkan azan di situ, khususnya bagi laki-laki. Ya tentunya berbeda berjamaah di masjid dan di rumah. Tentunya berbeda. Maka ini kalau bisa, ini perlu memang ini perbedaan banyak. Ada yang mengatakan wajib, fardu ain, ada yang sunnah muakkad. Tetapi tentu pendapat yang kuat adalah kalau ini fardu ain bagi laki-laki tanpa uzur. Sampai kalau nggak salah Imam Nawawi juga menyebutkan berkaitan dengan hadis yang menyebutkan tentang seorang lelaki, salah satu di antara orang yang mendapat naungan di saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah adalah rajulun wa qalbuhu muta'alliqun bil masjid. Seorang lelaki yang hatinya terus senantiasa terpaut dengan masjid. Ingat dengan masjid. Di antaranya adalah di penjelasan hadis itu adalah yaitu senantiasa mengerjakan sholat di masjid. Sholat lima waktu di masjid. Ini keutamanya banyak sekali. Maka mumpung kita masih semampang, kita masih bisa berjalan ke masjid, masih mampu ke masjid. Kalau dulu ada orang buta aja begitu, kita tidak buta ini. Kita tidak buta mata kita. Kaki kita bisa berjalan ke situ. Motivasi-motivasi banyak. Kemudian tarhib, peringatan juga ada. Pernah suatu ketika Nabi mengatakan bahwasanya Nabi kepingin dikumandangkan azan, kemudian diiqamai dan ada yang memimpin sholat, kemudian Nabi bersama beberapa orang dengan membawa seonggok kayu bakar ngecek orang-orang, ini keinginan ini, ngecek berazam, ingin ngecek orang-orang laki-laki yang tidak datang ke masjid untuk sholat jamaah, mau dibakar rumahnya. Ini tarhib. Jadi kalau di dalam agama itu ada tarhib, motivasi dengan pahala-pahala tadi, satunya peringatan yang keras, tentu ini lebih kuat untuk mendorong kita beramal, berbuat, termasuk menjaga sholat jamaah itu. Kalau seandainya ada motivasi saja, ada disebutkan pahala-pahala saja yang besar, seandainya tidak ada ancaman, itu sudah cukup bagi kita untuk menjadikan motivasi. Apalagi kalau ada motivasi, tapi juga bahkan ada ancaman kalau kita tidak melakukan itu, tentu lebih besar lagi motivasinya. Nah, ya mudah-mudahan kita
ini dijaga untuk bisa menjalankan sholat berjamaah yakni di masjid. Bagi kita mungkin di antara kita yang sekarang ini sudah bisa mengerjakan sholat jamaah di rumah, alhamdulillah. Tapi sekarang tingkatkan untuk jamaah di masjid. Ditingkatkan untuk bisa berjamaah di masjid. Insya Allah pahalanya lebih besar, utamanya lebih agung. Wallahu a'lam bishawab. Ya. pakai mesin itu diundang si kaya berbuka di situ, Iya. maghrib di situ, jamaah isya di situ, sampai tarawihnya di situ. Itu kita pulang kita triple Ustaz. Maksudnya di situ tuh di rumah, bukan di masjid. Oh gitu. Ya. Nah ya dilihat itu, tapi nggak setiap saat tentunya ya, tidak setiap saat. Jadi. Oh sebulan penuh. Ya gitu ya. Terus ngumpulin pakai miskin, kasih buka, sholat maghrib di situ, sampai tarawih di situ. Yang jelas insya Allah sholatnya sah gitu kan. Sholatnya insya Allah sah. Ya. Bagus. Bagus. Tetapi ini khususnya sholat maghrib dan isya ya. Iya. Tarawih, maghrib, isya dan tarawih gitu kan. Ya ini bagus. Alangkah bagusnya kalau habis buka iftar kan memang keutamanya bagus itu, manfaat toroso iman. Karena lahu mislu ajri soimi. Min ghairi ayang kusa min julim saya, barang siapa memberi buka orang berpuasa, mungkin maunya dia begitu. Barang siapa kepingin memberi buka orang berpuasa, maka dia akan mendapat pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Tapi alangkah bagusnya kalau setelah itu kemudian bagaimana kalau memang itu dekat di masjid, dekat masjid, mungkin pakai mobil atau apa, masjid ada dekat situ, sholatnya di masjid. Tidak mengapa dia berbuka di situ, di situ, tapi sholatnya di masjid. Demikian juga sholat tarawihnya itu lebih bagus karena sunnah semacam itu. Nggak tahu kalau ada alasan yang lain. Terlalu jauh. Kalau terlalu jauh berarti semakin banyak pahalanya orang berjalan ke masjid. Ayo ya kan, diuntungkan terus ini. Wah jauh Ustaz, pahalanya sama banyak, langkahnya tambah banyak gitu kan. Yang tadi sebetulnya kembali kepada niat. Jadi itu tidak dinafikan. Jadi buka bersama alhamdulillah gitu kan. Kalau maghribnya mungkin terpaksa sholat di situ, kalau sesekali ya nggak apa-apa. Tapi nanti isaknya sholat tarawihnya di masjid, tentu lebih baik. Apakah masjidnya tidak muat? Insya Allah muat. Kayaknya masjid di situ besar-besar deh, kayaknya masjidnya di situ kan. Udah nggak tahu sana. Jadi begitu. Ya, insya Allah semacam itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Dan kalau tidak ada, kalau sudah cukup, mungkin sementara sampai di sini dulu. Atau mungkin ada lagi? Syirik sedikit pun itu termasuk ria ya. Gimana? Syirik sedikit pun itu termasuk ria. Atau dibalik, ria itu termasuk bagian daripada syirik gitu. Syirik sedikit termasuk ria, atau ria itu termasuk bagian daripada syirik. Maka dikatakan ria itu syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Ria itu apa sih? Beramal dan berbuat karena manusia, bukan karena Allah berarti. Misalkan, contohnya orang ketika sholat biasa-biasa aja, tapi karena ada orang yang tahu dia dilihat oleh orang, diperhatikan orang, apalagi atasannya mungkin atau orang disegani, pejabat apa, misalkan dia tambah bagus-bagus kan sholatnya, dia khusuk-khusukkan, maka itu berarti ada unsur riaknya. Dia sedekahnya biasa-biasa aja, tapi ketika ada orang yang memuji-muji, kemudian dia senang juga di situ, tambahilah yang banyak gitu kan, supaya banyak orang memuji, mengetahuinya, nah ada unsur riaknya. Jadi riak itu ada bagian daripada syirik, masuk syirik khafi. Nah, jadi kalau itu makanya kita berlindung kepada Allah untuk untuk dijauhkan dan dilindungi dari itu. Maka ada doa dalam kitab tauhid, nanti mungkin ada juga ini doa. Doa termasuk dari riya, dari kesyirikan yang kita tidak tahu.
Ada doa Allahumma ini a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau an usyrika bika syai'an, dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang aku ketahui. Dan aku meminta ampunan kepadamu lima la a'lamuhu, atas dosa-dosa yang tidak aku ketahui. Maksudnya kita tidak menyadari kemudian melakukan itu. Kita minta ampunan pada Allah Ta'ala. Nah, karena manusia terkadang ada saja kadang-kadang memang manusiawi ketika ada unsur yang bisa mengarah kepada kesyirikan termasuk riya tadi. Atau sum'ah, kepingin didengar, kepingin dilihat, dan semacam itu. Maka banyak ya berdoa minta dijauhkan dari kesyirikan dengan berbagai macam bentuknya. Ya mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala yakni dari amal-amal kesyirikan dengan berbagai macam bentuknya. Kalaulah Nabi Ibrahim saja berdoa ingin dijauhkan dan juga anak turunnya ini dari menyembah berhala, Nabi Ibrahim, ya tentu kita lebih butuh untuk doa itu. Kita lebih butuh untuk doa itu. Naam, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.